Pernah nggak sih ngerasa ada yang kurang dari pelajaran sejarah kita di sekolah? Kayak kita tuh cuma disuruh ngapalin secuil aja dari cerita super besar bangsa ini. Nah, di sini kita bakal coba buka halaman-halaman yang jarang banget dibaca. Kita mau selami sisi lain dari sejarah Indonesia. Sisi yang terlupakan, yang tersembunyi, atau jangan-jangan sengaja dihilangkan. Nah, kutipan ini tuh benar-benar langsung ke intinya. Coba ingat-ingat deh, kita semua pasti pernah kan ngadepin ujian sejarah yang isinya cuma deretan tanggal sama nama pahlawan. Kalau sejarah cuma sebatas itu, aduh, kita kehilangan esensinya dong. Kita kehilangan cerita manusianya, keringat dan air matanya. Jadi pertanyaan besarnya sekarang, nah ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau bukan cuma sekedar hafalan, terus tentang apa lagi dong? Ini nih yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Cerita-cerita di balik nama-nama besar dan tanggal-tanggal penting itu. Kisah soal rakyat biasa, ide-ide yang terlupakan, dan berbagai peristiwa yang ternyata ngebentuk kita, tanpa kita sadari sama sekali. Oke, kita mulai dari yang paling kita kenal dulu ya, sejarah versi buku pelajaran. Tahu kan? Gambaran tentang kerajaan-kerajaan besar, pahlawan perang, proklamasi. Semua itu penting, jelas penting. Tapi, gimana kalau saya bilang, itu semua baru puncak gunung esnya aja. Jadi gini, di satu sisi kita punya sejarah yang resmi. Isinya hafalan, tanggal, nama, kering banget dan gampang dites di ujian. Tapi di sisi lain, ada kenyataan yang wow, jauh lebih kaya. Ada peristiwa yang nggak pernah diceritain, fakta-fakta yang bisa bikin kita kaget, dan kisah-kisah nyata di balik layar yang justru benar-benar ngebentuk siapa kita sebagai bangsa. Nah, jurang pemisah di antara keduanya inilah yang mau kita jelajahi. Nah, ini dia inti pembahasan kita. Sisi lain yang terlupakan itu. Dan ini bukan sekedar cerita tambahan atau trivia loh ya. Ini tuh potongan-potongan puzzle yang penting banget buat identitas kita, tapi selama ini hilang. Suara-suara mereka hampir nggak kedengeran di tengah cerita-cerita besar yang itu-itu aja. Jadi, apa sih yang sebenarnya hilang? Coba deh bayangin, pernah denger nggak kisah tentang perempuan-perempuan hebat di pelabuhan Nusantara yang jadi tulang punggung perdagangan rempah? Atau gimana soal pemberontakan kecil para petani yang detailnya sengaja dihapus dari catatan resmi karena dianggap, ya mengganggu? Atau fakta-fakta mengejutkan, kayak gimana diplomasi kopi ikut ngebentuk politik di awal-awal Republik kita? Nah, hal-hal kayak ginilah yang hilang dari cerita besar itu. Pasti kepikiran kan, kalau semua ini sepenting itu, kok kita nggak pernah belajar ya di sekolah? Kenapa cerita-cerita ini sepi, seolah nggak ada yang mau bahas? Jawabannya ternyata cukup rumit, dan kadang jujur aja nggak nyaman buat didengar. Jadi, setiganya ada 3 alasan utama kenapa sebuah cerita bisa hilang. Yang pertama, ya simpelnya terlupakan, kegerus waktu karena dianggap nggak cukup penting atau besar. Kedua, disembunyikan. Mungkin karena dianggap memalukan atau nggak pas sama citra pahlawan yang mau dibangun. Nah, yang ketiga ini nih yang paling menarik. Sengaja diabaikan. Tujuannya biar narasi resmi yang ada tetap kelihatan simpel dan sempurna. Oke, jadi kita tahu ada cerita yang terlupakan, disembunyikan, bahkan sengaja diabaikan. Tapi terus, emangnya kenapa? Kenapa kita harus peduli? Kenapa gali-gali masa lalu yang hilang ini jadi penting banget? Jawabannya simpel, tapi dalam. Tanpa cerita-cerita itu, pemahaman kita tentang siapa diri kita sebagai bangsa bakal selamanya pincang. Coba deh, kita bayangin bangsa kita ini kayak selembar kain tenun yang indah. Nah, kisah-kisah yang hilang itu ibarat benang-benangnya. Kalau benang-benang itu dicabut atau disembunyiin, apa yang terjadi? Kainnya jadi rapuh, polanya jadi nggak utuh lagi kan? Ya, persis kayak gitu. Sejarah yang nggak lengkap, pada akhirnya ia menciptakan identitas yang nggak lengkap juga. Dan disinilah tujuan akhirnya. Kita pengen bergerak lebih jauh dari sekedar hafalan dan mulai benar-benar memahami Indonesia. Bukan lagi soal daftar tanggal dan nama, tapi sebagai sebuah cerita yang hidup, yang kompleks, dan penuh warna. Supaya kita bisa benar-benar ngerasain jiwanya, pergulatannya, dan perjalanan bangsa ini seutuhnya. Tahu soal ini tuh membawa sebuah tanggung jawab, tapi sekaligus juga kesempatan loh. Anggap aja ini undangan terbuka buat kita semua. Bukan buat jadi penonton pasif aja, tapi buat jadi penjelajah yang aktif. Yuk kita mulai bertanya, mulai mencari, dan nemuin sendiri potongan-potongan sejarah yang hilang itu. Ajakannya simpel tapi kuat banget. Pertama, tonton untuk membuka wawasan kita. Kedua, renungkan biar kita bisa nemuin maknanya. Dan yang paling penting, bagikan. Karena setiap kali kita berbagi cerita ini, kita itu kayak nyalain lagi api ingatan. Kita pastiin kisah-kisah ini nggak akan hilang lagi di telan zaman. Jadi, saya mau tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan buat kamu. Setelah sadar betapa luasnya lautan sejarah yang belum kita sentuh,
Kira-kira cerita apa, topik apa, atau mungkin tokoh siapa yang percikan rasa penasarannya udah mulai nyala di pikiran kamu? Apa yang bakal kamu cari pertama kali?